Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Apa kabar selamat pagi. Anda pemirsa? Apa kabar Alfa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Apalagi hari ini banyak janji-janji Nah itu tuh gratis. kayaknya Enak banget loh lagi sekarang. tergoda banget sama janji-janji manis, janji-janji gratisnya itu. Tapi benar nggak? Ada yang menjanjikan transportasi LRT, MRT gratis. Untuk kemudian 15 golongan. ya, Ya. kemudian sekolah gratis. Betul. Kemudian juga ada internet gratis, Oh, banyak. co-working space gratis, Betul. kopi gratis. Aduh, banyak Konseling banget nih. gratis, masuk JIS gratis, di tim gratis. Wah, banyak nih kemudian ditawarkan. Tis, tis, tis. Silakan pilih pemirsa warga Jakarta khususnya mana Ya. yang kemudian paling cocok nih untuk Aduh. gratis-gratisannya. Bingung dong. Bingung pasti. Tapi nanti kita akan lihat akan seperti apa sebenarnya penerapan gratis-gratis tersebut, apakah benar bisa terrealisasi atau tidak. Nanti kita Ya. akan bahas di Apa Kabar Indonesia Pagi pada hari ini. Kita buka dulu Apa Kabar Indonesia Pagi dengan informasi pilihan pemirsa. Ada dua kelompok pelajar ini yang menggelar duel 1 lawan 1. Ini terjadi di Kampung Babakan di Serpong, Tangerang Selatan di Provinsi Banten. Satu persatu pelajar ini bertarung dan ditonton oleh para temannya sendiri. Sebagian pelajar menggunakan mistar saat menjalani aksinya. Warga mengatakan para pelajar ini datang ke lokasi menggunakan sepeda motor dan bertarung 1 lawan 1 yang ditonton oleh teman-temannya. Pada saat itu pula warga yang melintas juga langsung inisiatif untuk membubarkan mereka. Ini lagi-lagi ya, kembali kami mengedukasi warga, masyarakat dan juga para pelajar. Hentikanlah tawuran-tawuran seperti ini. Berbuatlah hal-hal yang baik, masih panjang gitu masa depannya ya Betul untuk lagi, apalagi belajar. masih SMP. Ya. Jadi himbauan juga untuk para orang tua benar-benar memperhatikan bagaimana pergaulan anak-anak Anda pemirsa untuk agar tidak terhindar dari hal-hal seperti ini. Iya. Kita beralih ke informasi lain. Kami hadirkan Ada rumah informasi berlantai selanjutnya. 2 ya yang dijadikan warung kelontong di Jalan Mampang 15 Jakarta Selatan dan di sana hangus terbakar pada dini hari tadi. Nah, peristiwa ini pemirsa bermula ketika pemilik warung ini tengah mengisi bensin eceran kepada pembeli yang datang ke lokasi. Namun di saat bersamaan diduga ada seorang warga yang bermain korek api. Nah, hal itulah kemudian ada percikan api, lalu menyambar bensin, seketika pula menghanguskan rumah dan juga dagangan lainnya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi pun langsung melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan-bangunan lainnya. Pemadaman bahkan dilakukan oleh 50 personil dibantu 11 unit mobil pemadam kebakaran. Petugas juga meminta keterangan dari terduga pelaku yang ternyata sengaja bermain korek api. Waduh. Pemirsa, kami hadirkan informasi selanjutnya untuk Anda. Oknum anggota DPRD Tapanuli Selatan, ES, malam tadi ditangkap kepolisian Tapanuli Selatan, Sumatera Utara di salah satu hotel di Kota Padang Sidempuan. Ya, proses penangkapan ES ini pemirsa sempat mendapat perlawanan. Bahkan diwarnai aksi protes dari rekan-rekannya. Petugas kepolisian Tapanuli Selatan dan juga Brimob C Polda Sumatera Utara bersenjata lengkap akhirnya bisa membawa ES keluar dari hotel untuk diamankan ke mobil Brimob. ES ini sebenarnya sudah 2 kali mangkir dari panggilan polisi. Nah, penangkapan pun akhirnya dilakukan terkait dengan kasus dugaan sebagai dalang pelaku bentrokan karyawan, dan itu terjadi pada Februari 2024 yang lalu. Dalam kasus ini, polisi sudah menangkap 6 orang pelaku penganiayaan dan kini telah dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara. Pemirsa, sepasang suami istri ditangkap polisi setelah diduga mereka ini mencuri ponsel, mencuri HP di dalam musola kompleks SPBU di Klaten, Jawa Tengah. Peristiwa pencurian ini pemirsa terjadi saat korban warga Rembang, Jawa Tengah ini tertidur di musola. Dengan mudahnya suami istri pencuri ini menjarah 3 ponsel milik korban. Korban lalu mengecek CCTV dan mendapatkan rekaman peristiwa pencurian ponselnya. Ia kemudian segera melapor ke polisi yang kemudian menangkap pasangan suami istri itu di Demak, Jawa Tengah. Pada polisi, pelaku mengaku sedang liburan di Klaten namun terdesak kebutuhan ekonomi sehingga melakukan pencurian itu. Ya, kalau lagi terdesak ekonomi jangan liburan dulu, Iya. di rumah dulu. Disabar-sabarin dulu ya, uangnya ditabung. Pemirsa, kami hadirkan informasi selanjutnya untuk Anda, di mana seorang ibu ini tertangkap basah oleh puluhan pedagang pada saat itu tengah mengedarkan uang palsu di pasar tradisional Mardika, Kota Ambon, Maluku. Selain uang palsu, di dalam tas pelaku juga ditemukan ada beberapa uang tunai yang sengaja dicampur begitu. Nah, MR ini inisialnya
Ia tidak berkutik sehingga membuat sejumlah pedagang pun marah dan juga mengamuk saat ia kedapatan melakukan aksinya ini. Beruntung ada anggota kepolisian yang bertugas di salah satu bank tidak jauh dari lokasi dan ia pun langsung bergerak mengamankan pelaku dari amuk massa. Ya, kita beralih ke informasi lain. Ada warga desa Batur Sari, Pemalang, Jawa Tengah, pemirsa, yang digegerkan dengan adanya penemuan bayi perempuan yang terbungkus kardus di depan rumah warga. Pemilik rumah diketahui usai menunaikan sholat subuh, kemudian mendapati kardus yang tergeletak pada saat itu. Setelah dibuka, ternyata berisi bayi perempuan mungil yang diduga sengaja dibuang oleh orang tuanya. Saat ini, kepolisian masih terus menyelidiki siapa orang tua dari bayi malang itu. Pemirsa, dari Jawa Tengah, kami hadirkan informasi dari Jawa Timur di mana sebuah mobil terjun ke sungai di Surabaya setelah menghindari emak-emak yang naik sepeda motor secara ugal-ugalan. Ya, insiden ini pemirsa bermula saat pengemudi mobil dan juga istrinya ini terkejutkan gitu ya oleh emak-emak bermotor yang mendadak motong jalan di depannya. Pengemudi akhirnya banting setir sampai akhirnya menabrak motor yang diparkir, kemudian menghantam pagar jembatan sampai akhirnya masuk ke sungai. Petugas damkar Pemkot Surabaya berupaya melakukan evakuasi. Yang kita lihat ini pemirsa gambarnya. Dalam waktu sekitar 2 jam, petugas juga bisa menyelamatkan ada 2 orang dari dalam mobil. Sekarang pertanyaannya, kemana emak-emak yang motong jalan tadi? Harusnya benar. Bertanggung jawab ada dong. tanggung jawab juga. Iya. Dari Surabaya kita ke Banyumas pemirsa. Ada seorang pendaki perempuan asal Semarang, Jawa Tengah nih yang sempat hilang selama 2 hari di Gunung Slamet, akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat. Tim dari Basarnas, TNI Polri, dan relawan akhirnya berhasil menemukan Naomi Daviola. Pendaki berusia 17 tahun itu ditemukan dalam kondisi yang lemas di hutan jalur pendakian Gunung Slamet Pos 7. Pendaki asal Semarang itu dinyatakan hilang selama 2 hari setelah berangkat bersama puluhan pendaki lainnya pada Sabtu lalu. Namun saat mencapai pos 5, jalur pendakian Naomi ini tersesat hingga terpisah dari rombongan. Alhamdulillah sudah bisa ditemukan dengan kondisi selamat. Pemirsa, seorang pria tewas setelah terjebak di dalam sumur sedalam 11 meter di Kelurahan Anaiwoi, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pria tersebut pemirsa jatuh saat sedang membersihkan sumur. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis lantaran diameter sumur ini kecil, kedalamannya 11 meter. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kendari. Tim SAR mengimbau kepada warga agar selalu berhati-hati dan tidak melakukan pembersihan sumur tanpa menggunakan alat keselamatan yang lengkap. Karena kalau ada yang salah, susah ngeluarinnya kayak seperti ini. 11 meter diameternya kecil. Ya. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Ada satu keluarga yang tertimbun longsor di Aceh Tengah. Dan mereka ditemukan oleh petugas gabungan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Pemirsa, 4 korban ini ditemukan di kedalaman 3 meter dalam timbunan longsor. Sehingga proses pencarian itu berlangsung selama 6 jam. Kepala BPBD Aceh Tengah mengatakan 4 korban dalam kondisi tertidur lelap saat peristiwa tanah longsor terjadi. Selain menimbun rumah warga, longsor juga menutupi badan jalan. Petugas tengah melakukan pembersihan material longsor agar dapat segera dilalui kembali. Pemirsa, warga Pekon Pasir Ukir, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung ini digegerkan dengan penemuan mayat
di area perkebunan milik warga. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Penemuan mayat. Pemirsa, warga Pekon Pasir Ukir, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung ini digegerkan dengan adanya penemuan mayat di area perkebunan milik warga. Penemuan mayat ini sempat terekam oleh warga setempat dan viral di media sosial. Mayat itu dalam kondisi gosong dan membusuk. Polisi serta tim Inafis kemudian membawa jasad untuk diotopsi dan penyelidikan lebih lanjut. Hingga kini belum diketahui identitas korban. Untuk mengetahui mengenai penemuan mayat di kebun warga ini, kami ajak Anda bergabung bersama dengan AKBP M. Yunus Saputra yang merupakan Kapolres Pringsewu, Lampung. Selamat pagi Pak Kapolres, informasi awal ini ada laporan dari warga yang menemukan jenazah ataupun mayat yang dikabarkan sudah lama begitu ya Pak Kapolres? Iya betul, jadi setelah kami lakukan pengolahan TKP itu mayatnya sudah ada di lokasi selama kurang lebih 20 hari dan tidak dapat diidentifikasi, tapi kami setelah lakukan pencarian barang-barang bukti di TKP, kami temukan ada sebuah tas yang kami duga itu adalah seseorang yang berasal dari Palembang berdasarkan KTP yang ada di dalam tas tersebut. Namun kami masih perlu melakukan pengecekan DNA karena memang wajahnya tidak terlihat, gigi tidak bisa diidentifikasi dan lain-lain, sehingga dari hasil tes DNA itu kami harapkan bisa mendapatkan identitas pasti dari si korban ini. Oke. Pak, tadi diinformasikan bahwa jasad ini dalam kondisi gosong, apakah ada indikasi dibakar begitu? Ya, jadi setelah kami lakukan penyelidikan lebih lanjut, tidak hanya gosong ya, sebelumnya korban ini dipukul menggunakan senjata tajam di bagian kepala dan kemudian dibakar. Jadi ini memang indikasinya adalah pembunuhan. Secara paralel kami juga langsung melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap beberapa saksi yang kami duga dapat membuat terang perkara ini. Ada 4 saksi dan 1 juga calon tersangka. Namun untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini kami masih harus membutuhkan tes DNA terhadap barang-barang yang juga diduga berkaitan dengan pelaku. Ya. Dari keterangan para saksi dan juga polisi sudah kurang lebih ya hampir menetapkan tersangka, sudah ada calon tersangka. Ini artinya seperti apa keterangan-keterangan yang didapat? Apa karena ada percekcokan, perkelahian, atau seperti apa hingga berujung terhadap dugaan pembunuhan ini? Ya, dari saksi-saksi yang kami lakukan pemeriksaan ini antara korban dengan yang kami periksa sebagai calon tersangka itu adalah partner untuk barang-barang klinik gitu ya. Mereka pecinta barang-barang klinik dan menggunakan uang si korban ini untuk diduga pengadaan uang gitu dengan metode klinik. Nah, kemudian mungkin ada miss antara mereka, tapi kami masih dalami karena ini tidak mungkin bisa terungkap jika identitas korbannya memang masih belum bisa dipastikan. Oke. Pak, kalau kita melihat lokasi TKP di sana, Pak, apakah memang ini benar-benar sepi, tidak ada orang yang kemudian berjaga misalnya sampai 20 hari jasad itu teronggok di sana? Ya betul, jadi memang lokasi itu cukup jauh dari jalan dan hampir tidak ada orang yang lewat di sekitar situ. Jadi kami cocokkan dengan hasil pemeriksaan, kalau memang si korban dibuang di tempat yang jauh seperti itu, mungkin nanti akan muncul unsur perencanaannya juga, perencanaan pembunuhannya juga. Baik Kapolres, kalau juga nanti didalami terus mengenai perencanaan pembunuhan itu, tapi artinya paling tidak ada berapa yang menjadi dugaan untuk para tersangka ini?
Berapa orang jumlahnya? Calon tersangka ada 1 orang saja, jadi karena memang kesana kemari si korban dan calon tersangka ini hanya berdua saja, jadi tidak melibatkan orang-orang lain. Baik, terima kasih Pak Yunus. Kita harapkan nanti hasil penyelidikannya bisa segera terungkap, baik dari identitas dan juga tersangka yang kemudian saat ini calon tersangka yang saat ini masih diperiksa begitu ya. Terima kasih Pak Yunus. Terima kasih. Kapolres Pringsau. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi di mana demi mendapatkan perhatian dari publik agar memilih mereka, maka masing-masing paslon ini kemudian memberikan pernyataan yang memikat warga Jakarta dalam Pilgub Jakarta, yaitu memberikan sesuatu program-program yang secara gratis. Perbincangan yang akan kami hadirkan usai jeda, segera kembali. Pemirsa, Presiden Joko Widodo resmi membuka Trade Expo Indonesia ke-39 yang digelar di International Convention Exhibition (ICE) Tangerang, Banten. Ya, Presiden menyampaikan di tengah kondisi global saat ini yang masih belum stabil, penting untuk melakukan adaptasi digital dalam memasarkan produk-produk dalam negeri. Presiden kemudian meminta masyarakat untuk perlu memanfaatkan momentum pameran produk ekspor terbesar di Indonesia ini untuk mendorong pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi lagi serta meningkatkan kualitas daya saing produk Indonesia. Para Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyebutkan bahwa perdagangan sebagai penggerak ekonomi yang luar biasa, mulai dari konsumsi domestik, belanja modal pemerintah, hingga investasi. Pameran unit usaha yang ada di acara ini pun diharapkan dapat memberikan semangat kepada para pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Pemirsa, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menunjuk Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia pada ASEAN Business and Investment Summit 2024. Hal ini diketahui dari surat yang ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Pak Mendak juga memberikan penugasan untuk ke Laos mewakilkan Indonesia untuk perihal ASEAN BAC, dan ini melanjutkan kerja keras yang sudah dilakukan begitu baik oleh Pak Arsyad juga, dan tentu ini suatu hal yang penting karena Indonesia merupakan pemimpin atau negara terbesar di ASEAN. Nah, ini pas benar karena di Laos ini selain daripada kita ingin memastikan acaranya lancar, ini merupakan bisa dibilang road atau perjalanan menuju kepada APEC yang akan ada di Peru di pertengahan November sampai kepada G20 yang akan ada di Rio. Jadi ini merupakan rangkaian yang sangat manis di mana Indonesia bisa menjadi pemimpinnya baik di ASEAN maupun di orang bilang Global South. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto masuk peringkat 18 dari dalam 500 tokoh muslim berpengaruh dunia 2025. Hal tersebut dimuat dalam publikasi The Muslim 500, The World's 500 Most Influential Muslim 2025. Ya, peringkat Prabowo ini berada di atas dari sejumlah tokoh-tokoh lainnya. Prabowo bahkan berada peringkatnya di atas dari Presiden Republik Arab Mesir Abdul Fattah Said Hussein Khalil As-Sisi. Publikasi itu sekaligus mencatat besarnya kemenangan yang diraih Prabowo dalam pemilu 2024, dan Prabowo dinilai mampu membawa negara Indonesia ini semakin maju dan juga sejahtera, terutama di kancah internasional. Sementara itu pemirsa, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka datang ke uji coba makan siang bergizi gratis di SMA Negeri 70 Jakarta Selatan. Gibran mengungkapkan uji coba ini akan sering dilakukan sebelum nantinya diterapkan secara resmi.
Didampingi PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, kedatangan Gibran disambut antusias siswa. Gibran memantau uji coba program makan siang bergizi yang menurutnya ini super lengkap. Gibran menyatakan program unggulannya ini nantinya akan terus dikaji dan berusaha memastikan dengan ahli gizi agar dapat berjalan dengan baik. Di Jakarta, uji coba ini merupakan yang pertama dilakukan di tingkat SMA setelah sebelumnya dilakukan di SD dan juga SMP. Sebanyak 1.075 porsi makan gratis yang dibagikan merupakan menu dengan anggaran Rp25.000 per porsi. Saat ini warga Jakarta tengah mengkaji kira-kira program mana yang layaknya akan mereka tagih nanti janjinya. Karena program-program yang dijanjikan oleh para cagup ini adalah gratis-gratis. Di antaranya seperti ada program nanti LRT, MRT gratis, kemudian coworking space gratis, kopi gratis, sekolah gratis. Nah, kita simak informasinya untuk Anda. Program gratis paslon mana yang kemudian mampu menarik minat warga Jakarta? Karena ada banyak program gratis yang ditawarkan. Untuk itu kita akan undang semua juru bicara dari para ketiga paslon ini untuk memaparkan kepada Anda pemirsa khususnya warga Jakarta program-program gratis apa saja. Barangkali ada yang belum tersebutkan bisa disebutkan nanti di pagi hari ini. Sudah hadir di studio, kita perkenalkan di sebelah kanan saya ada Bang Ciko Hakim, juru bicara dari Pramono Rano. Selamat pagi Bang Ciko. Pagi Alfa. Ada juga Mas Juanda selaku juru bicara RK Suswono. Selamat pagi Mas Juanda. Selamat pagi. Mas Juanda. Melalui sambungan Zoom sudah hadir Bu Siti Fadla Supari, Ketua Tim Pemenangan Darmakun. Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Siti. Assalamualaikum Bu Siti. Selamat pagi. Lalu juga ada Pak Jehansyah Siregar selaku pakar kebijakan publik pada hari ini. Selamat pagi Pak Jehansyah. Selamat pagi. Baik. Kita awali dulu dari yang di studio ya, Bapak Ibu ya. Saya ingin ke Mas Juanda. Kalau saya catat, RK Suswono memberikan program gratis ini untuk coworking space gratis, lalu ada sekolah gratis ya kalau tidak salah. Betul.
Rumah vertikal gratis nggak ada? Oh belum, enggak. Silakan. Hunian terjangkau. Oh, hunian terjangkau. Tetap bayar tapi ya? Harganya ya terjangkau ya. Jadi program gratisnya hanya 2 ini atau ada program lain? Ada. Jadi program gratis kita yang pertama tentu kan prinsipnya begini. Pemerintah tuh harus hadir mengatasi masalah masyarakat. Berdasarkan survei masalah masyarakat hari ini kan masalah ekonomi, Mas. Daya beli. Nah, untuk gimana cara kita membantu peningkatan daya beli dan ekonomi ini selain meningkatkan pendapatan tentu mengurangi biaya. Nah, biaya mendasar seperti transportasi, pendidikan itu wajib harus dihadirkan. Nah, kami akan pertama melanjutkan semua bantuan-bantuan yang ada 6 kartu, Mas. Ada KJP Plus, KJMU mahasiswa, kartu lansia, kartu anak, kartu pekerja, itu akan kami lanjutkan. Tetap ada. Ya, program Pak Anies, Pak Ahok. Tapi kita tambahkan, ada kartu anak yatim, ada juga kartu untuk pengelola rumah ibadah, ya, itu yang kita tambahkan. Juga sekolah gratis itu jadi program unggulan juga, karena apa? Karena memang sebetulnya sudah terjadi MOU dari DPRD kan, dengan Disdik bahwa memang ke depan sekolah akan dibuat gratis untuk negeri dan swasta tertentu, swasta yang bukan golongan elit lah. Untuk swasta yang menengah bawah itu kita akan gratiskan, karena itu memang kewajiban negara untuk memberikan fasilitas sekolah gratis. Dan anggaran ada gitu ya? Anggaran tentu sudah dihitung karena sudah terjadi kesepakatan kan antara Dewan dengan Disdik. Artinya bukan murni dari RK Suswono kalau memang sudah ada sebelumnya untuk program gratis. Dilanjutin ya? Betul. Sebenarnya ini sudah terjadi kesepakatan, kita komit untuk melanjutkan. Baik, kalau dari Bang Ciko kan ini hampir mirip juga sekolah gratis, kemudian juga transportasi ya. Betul. LRT, MRT juga akan digratiskan karena aglomerasi ya, sehingga Untuk bisa 15 kerja golongan. ya untuk 15 golongan. Bahkan lebih. Jadi pada prinsipnya gini, tadi sudah disampaikan ya, hal-hal yang sifatnya mendasar, yang menjadi hak azasi sesungguhnya bagi masyarakat, bagi warga, itu kita akan upayakan untuk bisa menggratiskan. Dan ini bukan suatu hal yang luar biasa, terjadi juga di semua negara. Kalau kita bicara soal transportasi gratis, lalu ada pertanyaan anggarannya dari mana, ya harus diadakan, harus ada political will untuk itu. Karena di seluruh belahan dunia manapun, namanya transportasi itu selalu disubsidi oleh negara. Kalau kita bicara negara yang semaju Singapura misalnya kan balik modalnya MRT-nya juga sekian puluh tahun, yang dimulai tahun 70-an bahkan baru tahun 90-an balik modal, mereka bangun lagi balik modal masih puluhan tahun ke depan dan lain-lain. Nah, ini memang sebuah keniscayaan yang harus terjadi, yang selama ini saya rasa juga dijanjikan oleh para paslon gubernur sebelum-sebelumnya ya kan, namun belum bisa terrealisasi. Banyak hal yang memang sudah dicanangkan oleh gubernur-gubernur terdahulu yang baik, tentunya mereka mungkin terbatas karena masa jabatan, dan kemudian ada juga satu penyakit yang beredar nggak mau diterusin sama gubernur yang setelahnya. Nah, ini kita akan hilangkan itu. Jadi semua yang baik akan kita lakukan. Pendidikan gratis misalnya, tadi sudah disampaikan 12 tahun itu kan wajib belajar sekarang. Namanya wajib ya harus digratisin dong, ya kan, nggak bisa lo mewajibkan kemudian orang yang nggak punya uang tapi terus dia nggak sekolah terus apa mau dikasih sanksi gitu kan, nggak bisa begitu. Ini suatu hal yang memang harus dilakukan, tidak bisa tidak. Tapi lebih banyak yang akan muncul dari paslon kami, dan apabila Mas Pram dan Bang Dul menjadi gubernur dan wakil gubernur adalah pelatihan-pelatihan gratis, daripada hanya memberikan ikan misalnya kan, kita memberikan pancingnya gratis. Nah, ini yang kita lakukan. Targetnya lebih banyak ke generasi Z, generasi milenial, dan kaum perempuan. Karena memang inilah kaum-kaum yang memang kita ingin giatkan untuk masuk ke dalam dunia kerja. Dan kaum perempuan ini kan sebenarnya banyak bebannya ya, beban rumah tangganya, tapi kan kembali lagi sebenarnya mereka punya banyak waktu juga untuk bisa bekerja dari rumah, dari UMKM dan lain-lain. Nah, ini yang akan kita lakukan di daerah-daerah melalui pelatihan-pelatihan di balai rakyat yang akan dikembalikan oleh Mas Pram dan Bang Dul untuk di setiap kelurahan ada balai rakyat, menggiatkan lagi RPTRA, GOR-GOR dan lain-lain untuk bisa melakukan pelatihan-pelatihan itu. Tapi ada satu hal yang paling penting yang gratis masyarakat bisa dapatkan dari paslon kami adalah masyarakat bisa dapat gubernur dan calon gubernur terkeren yang belum pernah didapatkan selama ini secara gratis, asal datang ke TPS dan memilih nomor 3 ya gitu. Bu Siti mungkin nggak mau kalah nih kan dari Darmakun juga kan ada program-program gratis, ada internet gratis yang paling nempel lah sejauh ini ya, internet gratis 1 sampai PS untuk tiap warga. Lalu kemudian masuk JIS gratis, katanya masuk ke Taman Ismail Marzuki gratis. Ada program apa lagi? Bu Siti silakan. Ya, yang paling genuine dari paslon Darmakun adalah memberikan akses internet
gratis 100 Mbps pada tiap kakak. Dan ini istimewanya hampir tidak mengeluarkan dana besar. Jadi siapa namanya Kunwardana maupun Darmakun sudah mengapproach pengusaha-pengusaha swasta atau asosiasi pengusaha jasa internet Indonesia. Ya kira-kira itu terdiri dari 60 operator. Nah itu mereka kerjasama dengan Pemda. Jadi mereka akan menanam kabel optik namanya kabel optik. Nah itu kan dia harus menyewa ke Pemda dan Pemda kemudian tukeran gitu sehingga harus memberikan 100 Mbps pada tiap kakak. Karena frekuensi itu merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendasar bagi masyarakat untuk membangun global city. Kalau global city dibangun tetapi masyarakat masih banyak yang tidak terakses dengan internet atau tidak punya wifi, wah itu akan sangat tidak cocok. Nah dengan akses internet 100 Mbps tersebut, ini akan menjadi suatu dasar, misalkan akan membantu orang-orang yang sedang belajar, di mana tadi kan pendidikannya gratis sampai SMA dan swasta itu adalah program dari yang dahulu, dan kemudian kita juga gratis, kita juga beasiswa untuk mahasiswa menjadi sarjana sehingga satu kakak itu at least ada satu sarjana. Nah ini mereka juga sangat membutuhkan frekuensi atau wifi di rumah-rumah mereka, tapi cuma 100 Mbps. Tentu saja yang menginginkan lebih dari 100 Mbps, ya kalau mereka kuat bayar ya mereka menambah sendiri. Tapi 100 Mbps itu adalah suatu kebutuhan yang sangat mendasar bagi Gen Z, bagi wanita-wanita, ibu-ibu, nenek-nenek. Mereka bisa berusaha dari rumah dengan wifi tersebut. Akan terbentuk suatu ekonomi digital. Kemudian anak-anak bisa belajar. Kita sudah tangkap, Bu. Intinya, Bu. Pulsa itu bayangin saja kalau satu kakak satu hari 100.000 atau 50.000. Anaknya 2 atau 3. Nah kita bisa ngirit pengeluaran mereka. Nanti kita bergantian ya, Bu ya. Jadi income. Baik, kita sudah tangkap maksudnya bagaimana kemudian integrasi ini sangat penting begitu ya bagi Darmakun. Nah, nanti kita akan juga tanyakan Pak Jehansa ini ada program-program gratis dari para pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Nanti saya minta pendapatnya juga apa yang kemudian menjadi perhatian mengenai hal ini. Usai jeda kami kembali saat lagi. Ya, saya ingin ke Pak Jehansa, ada sejumlah program gratis yang sebenarnya juga melanjutkan dari apa yang sebelumnya sudah ada ya? Gubernur-gubernur sebelumnya sudah lakukan. Catatannya apa Pak Jehansa mengenai program-program gratis ini? Apakah memang bisa terrealisasi dengan baik atau ada kendala-kendala lain misalnya? Ya, pertama-tama saya berusaha untuk menjadi berempati sebagai pemilih ya. Memang menarik sekali itu beberapa program gratis, wifi, angkutan dan sebagainya ya. Nah, namun ya tadi seperti Mas Alfa tanya itu bagaimana nanti dari sisi tata pemerintahannya, apa implikasinya. Nah, jadi pertama ya janganlah program-program gratis itu hanya untuk elektoral ya, mendapatkan suara saja, karena ini sudah jelas akan mendapatkan suara ya. Namun harus dilihat dari sisi tata kelola pemerintahannya. Ya, misalnya apakah memberikan beban fiskal ya. Nah, ini biasanya calon gubernur sudah melihat bahwa anggaran APBD di DKI Jakarta itu sangat besar, 80 triliun. Jadi rasanya bisa buat program gratis apa aja. Nah ini jangan sampai begitu ya. Artinya perlu dikalkulasi, misalnya apakah misalnya transportasi umum gratis itu nanti justru membebani PT MRT misalnya, atau PT Jakarta Damri atau apalah ya yang memang dibiayai oleh APBD. Ya tolong dipilih saja mana-mana jalur yang paling sibuk, yang paling banyak
penumpangnya begitu ya. Nah, kemudian kedua, jangan sampai program tersebut tidak menyentuh kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar masyarakat tadi misalnya berobat gratis, pendidikan gratis, itu saya pikir memang sudah pantas ya, karena itu kebutuhan-kebutuhan ini ya, basic needs, dan pemerintah sifatnya itu public service ya. Nah, tapi tadi kalau misalnya wifi, nah itu juga untuk ya memang betul ya, generasi milenial, Gen Z itu sekarang menjadi basic need itu. Nah, ya ini memang kejelian dari tiap-tiap paslon untuk melihat apa kebutuhan dari segmen-segmen pemilih. Nah, jadi kalau ditanya kesiapannya, apakah pertanyaannya itu bisa berkelanjutan, itu poin ketiganya. Iya. Nah, kalau saya melihatnya anggaran APBD 80 triliun itu jauh lebih baik untuk membangun sistem. Artinya boleh gratis itu sebagai gimmick untuk elektoral ya. Tapi pada saat yang sama juga membangun sistem. Nah, itu yang paling penting itu. Delivery system, institutional development, capacity building. Nah, tadi menarik misalnya tadi ada program-program pelatihan. Nah, itu penting itu karena itu untuk jangka panjang ya ke depan ya. Iya, artinya Mas Jehansa melihat selain dari pelatihan, kemudian untuk sistem sendiri, apa yang paling sebenarnya dibutuhkan masyarakat Jakarta untuk program gratis yang mereka terima dan sesuai dengan kebutuhan? Ya tadi, basic need tadi pendidikan, kesehatan, ya, dan tempat tinggal. Nah ini kesehatan ini kan sudah memberikan contoh BPJS itu bangkrut karena lebih banyak orang sakit daripada kemampuan penerimaan dari iurannya begitu ya. Nah, kenapa orang banyak sakit? Ya permukiman. Nah, itu kan sudah ada dalam konstitusi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Nah ini bukan gratis dong, artinya sesuai dengan kemampuan, istilahnya itu rumah layak terjangkau. Dan beberapa gubernur dari mulai Pak Poke, Pak Sutioso dulu, sampai Pak Anies, Pak Basuki Cahayapurnama, Pak Jokowi, semua program-program perumahannya belum ada yang berkelanjutan tuh. Nah, Baik, saya ingin coba menanyakan sesuatu ya. Saya ingin Mas Juanda dulu. Mas Juanda, ini jangan sampai hanya jadi sebuah gimmick elektoral saja. Bicara di awal mungkin setahun jalan, tapi kemudian tahun kedua berhenti karena tidak ada dana dan sebagainya. Bagaimana supaya kemudian program-program gratis yang ditawarkan ini tetap berkelanjutan, Mas Juanda? Ya, betul. Ya, memang kita paham, Mas, jadi bahwa anggaran ini luar biasa besar di DKI, dan Pak Ridwan Kamil tentu yang sebagai yang berpengalaman di wali kota dan di gubernur paham betul soal anggaran. Beliau akan menjaga bagaimana caranya belanja modal tetap tinggi, karena belanja modal itu multiplier efeknya tinggi, banyak gitu kan. Tapi memang masalah kesejahteraan ini jadi utama, karena ini jadi concern masyarakat. Jadi gimana caranya? Kita tahu ada 400.000 masyarakat miskin ya, yang pendapatan di bawah 700.000, ini yang kita bantu. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah masyarakat yang rawan miskin, Mas. Di Jakarta ya, hari ini ada masyarakat rawan miskin yang kalau kena PHK, dia tiba-tiba bisa jatuh miskin. Makanya itu kita harus membantu dengan jaring-jaring pengaman sosial gitu, Mas. Nah, bagaimana caranya agar menjaga tetap sehat anggaran? Tentu ada alokasi. Kita harus jaga anggaran belanja modal, misalkan gimana caranya tetap di 20-an%. Dulu waktu di Wali Kota Bandung hampir 30%. Pak Ridwan Kamil menjaga anggaran belanja modalnya. Tapi tetap bantuan-bantuan untuk masyarakat miskinnya tetap ada. Intinya bagaimana kecerdasan pemimpin memanage anggarannya. Supaya jangan sampai anggaran lebih banyak habis buat perjalanan dinas, makan minum, dan lain-lain. Kan kalau sesuai dengan kebutuhan tadi, itu benar-benar seperti pendidikan. Tapi kalau misalnya mengenai co-working space, apa jangan-jangan cuma memang untuk menarik elektoral saja? Karena tidak terlalu penting-penting banget gitu untuk digratiskan. Oh enggak juga, Mbak. Jadi begini, karena kita harus paham pola Gen Z dan generasi sekarang ya. Bahwa Gen Z hari ini ya, dan tantangan sekarang, tantangan digital ya, pengangguran kan salah satu mengatasi pengangguran. Satu, pertama caranya adalah investasi kan, gimana caranya membuka lapangan pekerjaan. Tapi sisi lain adalah bagaimana kita menghidupkan, menumbuhkan entrepreneurship, ya kan? Dan untuk menumbuhkan entrepreneurship, satu, kita sudah pelatihan. Kedua, harus ada inkubator. Ketiga, harus kita fasilitasi. Gimana caranya Gen Z ini yang punya talenta-talenta gitu ya,
tapi belum ada modal nggak untuk bisa nyewa kantor, belum ada modal untuk hidup, kita fasilitasi. Gimana caranya dengan coworking? Dan coworking itu nggak harus mahal, Mbak. Kantor pemerintah kita banyak. Bayangkan ya, berapa? 267 kelurahan, 44 kecamatan. Kalau program seperti Jawa Barat digitalisasi berhasil, kertas-kertas tidak ada, akan banyak ruang-ruang yang efisien. Karena warga udah nggak perlu lagi kantor kelurahan kan misalkan. Iya. Itu space-nya bisa kita buat jadi coworking Jadi space. diselipin-selipin aja gitu ya. di tempat-tempat Betul. gitu ya. Jadi aset-aset pemerintah yang ada, yang nganggur, yang kantornya dijadiin tumpukan kertas hari ini atau nggak jelas. Oke. Nah, kita bisa dirombak jadi coworking space ya kan? Dan menjadikan kopi gratis mah untuk APBD Jakarta Aman lah itu, mah Bang, ya. aman lah Aman gitu ya, kan. bisa ya. Sebelum ke Bang Ciko sesuai nomor urut ya Bang ya. Bu Siti dulu ya. Bu Siti, kalau kita lihat tadi RK Susono Ya. dalihnya sudah punya pengalaman, wali kota, gubernur, begitu punya rekam jejak mengelola anggaran. Kalau dari Pak Darmakun seperti apa untuk bisa mengelola anggaran kan bukan suatu hal yang mudah nih untuk bisa agar program-program gratisnya bisa berkelanjutan. Bu Siti silakan. Iya, jadi program gratis pada infrastruktur digital. Infrastruktur digitalnya sangat dibutuhkan. Apakah itu untuk Gen Z, apakah itu untuk ibu-ibu, apakah itu untuk pelajar, dan untuk global city. Kalau global city tanpa adanya infrastruktur digital gimana? Yang rencananya Pak Suswono tadi, apa-apa sudah digital itu pemerintahnya doang. Tapi kalau rakyatnya nggak bisa mengakses kan juga kurang lengkap gitu. Dan menurut saya internet atau wifi itu menjadi kebutuhan dasar untuk masa-masa sekarang, apalagi masa yang akan datang. Tak seorang pun boleh ketinggalan dengan informasi maupun komunikasi. Jadi ini kita justru untuk mempersiapkan global city itu adalah infrastruktur digital itu adalah yang terpenting. Apakah itu untuk pendidikan, apakah itu untuk ekonomi digital, apakah itu untuk good governance yang digital, dan segalanya adalah membutuhkan itu. Dan itu harus dipenuhi dulu dengan 110 Mbps tiap KK. Dan ini kita tidak sangat mengganggu APBD karena kita simbiosis mutualistis dengan para pengusaha, jadi dengan asosiasi pengusaha jasa internet Indonesia. Jadi kita sudah approach, sudah mengadakan suatu pertemuan-pertemuan, dan itu sudah jadi kerjasama yang akan dilakukan. Jadi tidak menggerus APBD. Paling-paling untuk connect saja tidak dari akan menggerus APBD. Baik, Bu Siti, kami sudah tangkap. Kita bergantian ya Bu Siti ya. Itu kira-kira 100.000 per KK, dan itu kita sudah itu kira-kira 270 miliar, dan itu sangat kecil. Kebutuhan itu dibandingkan dengan kegunaannya. Nah, selain itu kita juga punya gratis adalah BPJS kelas 3 itu gratis. Tapi untuk yang milik kelas 2 atau kelas 1 silakan bayar sendiri. Tapi untuk kelas 3 baik Bu Siti. Karena kalau sakit itu paling sangat membutuhkan. Nah, kalau sudah dibayarin BPJS-nya, kita bayarin BPJS-nya, maka anytime dia sakit dia akan bisa langsung mengakses rumah sakit. Itu. Oke. Baik, Bu Siti. Kita ke Bang Ciko. Bang Ciko, giliran Bang Ciko. Kalau tadi kan juga sempat disinggung oleh Pak Jahansyah ya, bahwa pelatihan itu bagus. Tapi paling tidak mengolah anggaran APBD itu hingga benar-benar dibutuhkan memberikan kepada masyarakat secara gratis itu lebih sesuai dengan proporsinya. Jadi gini, ini pertanyaan yang kami tunggu-tunggu nih, karena rasa-rasanya yang punya jawaban yang konkret cuma dari paslon Mas Pram dan Bang Dul. Jadi Mas Pram dan Bang Dul ketika bicara soal anggaran Jakarta selalu mengatakan bahwa 85 triliun memang besar. Tapi besar untuk siapa? Kalau untuk Kota Bandung misalnya, untuk Jawa Barat mungkin dianggap besar. Tapi buat Jakarta kita sudah mengalami perjalanan selama era reformasi ini dengan APBD setinggi itu, dan banyak hal yang masih belum bisa terselesaikan. Banyak solusi-solusi yang masih tertahan karena memang dianggap kurang dari 85 triliun itu. Jadi ada dua hal yang akan dilakukan oleh Mas Pram untuk menaikkan anggaran. Satu, terkait dengan APBD-nya, bagaimana caranya supaya dana bagi hasil dari pungut pajak Jakarta itu ke pusat lebih tinggi dari yang sekarang. Jadi kalau kita mau jujur, pajak itu 70% dari
orang Jakarta. PPH 21 itu 70% itu NPWP yang punya KTP Jakarta. Tapi selama ini hanya kembali ke Jakarta 5%. Target kita kembali ke 20%. Caranya gimana? Melobi pemerintah pusat. Dan ini adalah suatu kelebihan yang dimiliki oleh Mas Pram yang udah 10 tahun menjadi Menseskap, yang kemudian punya hubungan dekat dengan siapapun itu dalam pemerintahan dan tahu celah-celahnya bagaimana untuk bisa merealisasikan itu. Kalau kita bisa naikkan sampai ke 20% misalnya, secara keseluruhan APBD kita akan meningkat di angka 175 sampai 177 triliun per tahunnya. Dan itu akan sangat bisa untuk bisa merealisasikan program-program tadi. Yang kedua adalah membentuk satu yang namanya Jakarta Fund as in dana ya, bukan fund menyenangkan. Ini meniru dari apa yang ada sekarang adalah Inafund yang melalui investment authority-nya investasikan dana dari APBN sekian triliun dan kemudian beranak pinak sampai sekarang yang dari tadinya dimulai hanya puluhan triliun menjadi sudah ratusan triliun kalau yang Indonesia fund itu tadi. Nah, ini bisa dilakukan oleh DKI dengan caranya apa? Caranya mengambil dari silpa. Dari setiap tahunnya APBD kita pada akhir masanya itu ada silpa 5 sampai 6 triliun. Anggap aja kita ambil 2 sampai 3 triliun. Nah, kemudian kita melakukan investasi itu. Caranya apakah ada payung hukumnya? Harus diperjuangkan. Memang harus ada political will, tapi ini bisa dilakukan dan Bapeda bisa menjadi pengelolanya itu. Nah, itu yang akan kami lakukan sehingga nanti juga semua program yang kami tawarkan menjadi masuk akal karena ada jawabannya terkait dengan anggaran itu. Baik, nanti saya ingin kembali ke Pak Jansa mengenai anggaran 85 triliun untuk Jakarta ini benar apakah memang masih dirasa kurang? Karena kalau melihat dari rekam jejak sebelum-sebelumnya ternyata memang begitu ya Bang ya? Betul. Masih terasa kurang. Nah, ini kurangnya di mana nanti Pak Jansa mungkin bisa menanggapinya. Usai jeda tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, saya ingin langsung ke Pak Jansa. Pak Jansa, kalau kita lihat 85 triliun untuk APBD Jakarta masih dirasa kurang kalau melihat dari apa yang dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Ini sebenarnya titik poinnya ada di mana sih kemudian masih terus dirasakan kurang tiap tahunnya? Ya mungkin karena kebutuhan warga kota metropolitan itu lebih banyak ya kebutuhan biayanya. Tapi sebenarnya kalau dibandingkan dengan daerah lain ya, Jakarta paling tinggi. 85 triliun itu. Nah, persoalannya tinggal bagaimana pemerintah DKI itu, Pemprov DKI itu mengalokasikannya. Misalnya ya, pendapatan itu kan banyak dari misalnya pajak kendaraan ya, itu selalu cukup besar angkanya itu. Kemudian dari pajak hiburan ya, itu memang di Jakarta lah pusatnya ya. Nah, namun pelayanan terhadap warga masyarakat ya ini yang kurang. Jadi kesannya seperti Pemprov DKI itu hanya ingin melayani para pemberi pajak ya, bisnis ya, kendaraan dan sebagainya. Nah, ini pada satu ketika nanti satu titik akan tidak berkelanjutan karena warga masyarakatnya nanti ya misalnya buang sampah sembarangan di sungai. Ya, sampai saat ini beberapa gubernur terakhir juga belum mampu mengatasi permukiman kumuh, pengolahan sampah dan sebagainya ya, suplai air bersih. Ada lebih kurang 3 juta penduduk Jakarta itu yang tinggal di permukiman kumuh. Nah, ini kan harusnya menjadi tantangan ya, bagaimana anggaran yang cukup besar itu digunakan untuk membangun tadi ya delivery system. Apakah misalnya sampai sekarang aja UPT Rusunawa Jakarta itu selalu rugi ya, puluhan miliar sampai ratusan miliar itu gara-gara penyewanya itu tidak bisa membayar dengan dengan cukup tinggi ya, menjadi beban lah ya pengelolaan Rusunawa. Nah, apakah cara seperti ini akan diteruskan? Baik, kita ke Mas Juanda. Itu tadi PR besar banyak yang disebutkan oleh Pak Jansa ya. Salah satunya juga tadi perumahan yang kumuh, kemudian juga anggarannya itu kan sebenarnya ya besar, tapi ternyata juga banyak juga terrealisasi dan juga tidak terrealisasi pengeluarannya karena banyak juga gitu. Ya, pertama Mbak, bagi kami setuju dengan Pak Jihan ya. Jakarta ini kalau dibanding dengan daerah luar biasa besar ya. Cukup sebetulnya andaikan kita pintar mengelola anggaran. Jangan sampai ada anggaran yang duplikasi, yang boros, tidak tepat sasaran. PR-nya juga itu banyak luar loh. biasa ya. Nah, saya setuju memang masalah pemukiman ini penting. Makanya salah satu program utama adalah membuat pemukiman hunian yang layak dan terjangkau.
Dan strategi dari Paslon Ridho adalah kita ingin memanfaatkan bagaimana caranya aset pemerintah seperti pasar-pasar itu yang sekarang single use hanya untuk pasar, kita jadi mix use. Harus ada perumahan-perumahan, hunian vertikal, apartemen-apartemen yang memang disasarkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah supaya warga Jakarta jangan sampai terus terdesak ke pinggir gitu ya. Sampai harus keluar Jakarta karena memang tidak mampu membayar. Pemerintah harus hadir, menyediakan hunian layak terjangkau, manfaatkan aset-aset pemerintah yang idle, manfaatkan yang baru fungsinya hanya satu menjadi multifungsi, karena memang kota yang baik harusnya kota yang gimana caranya orang itu hidup, bekerja dan memenuhi kebutuhannya dalam area yang dekat, jangan sampai berjauhan itu. Baik, saya ingin ke Bu Siti. Bu Siti sekaligus closing statement mengenai anggaran APBD Jakarta 85 triliun terasa besar, tapi kemudian ternyata kebutuhannya juga banyak. Bagaimana kemudian nanti strategi untuk mengelola anggaran tersebut, Bu Siti? Ya, selama ini yang menjadi gubernur itu kan selalu dari partai politik, sehingga dari satu gubernur kedua sampai sekarang pun kebijakannya selalu ya hampir sama. Nah, kalau kita coba dengan yang independen, membuat kebijakan publik yang berbeda, kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat, pasti bentuknya akan berbeda, pasti lebih efektif dan efisien. Karena selama ini menurut saya kebijakan tidak berpihak pada masyarakat kecil. Jadi masih pada pembangunan fisik dan sebagainya. Sehingga terjadilah seperti saat sekarang ini, apalagi setelah terjadi COVID. Waduh, banyak PHK, banyak pengangguran dan sebagainya. Dan masih business as usual dalam mengatur kebijakan. Jadi kita membutuhkan good governance yang fresh, yang berwajah baru untuk mengatur hal tersebut. Tentu saja sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Baik, Bu Siti. Jadi good governance-nya. Jadi saya tekankan pada good governance-nya supaya tidak bocor ke sana kemari. Dan mungkin kesempatannya independen itu tanpa cawe-cawe dari partai politik. Itu kemungkinan Bu Siti, kebocoran juga akan bergantian Bu Siti. Baik. Gantian Bu. Baik, Bu Siti. Terima kasih Bang, silakan. Jadi prinsipnya gini, tadi bagaimana cara memanage anggaran itu sendiri. Yang kedua, bagaimana meminimalisir kebocoran. Ya saya setuju kalau kita memanfaatkan aset-aset pemerintah untuk membangun tempat-tempat baru yang dibutuhkan. Tadi seperti rusun, hunian, dan lain-lain. Nah, sesungguhnya itu kan juga bukan hanya terjangkau ya, karena kan mentalitasnya atau spiritnya adalah mereka menghuni bukan berinvestasi. Jadi sesungguhnya yang charge atau yang dibebankan biaya kepada penghuni adalah hanya service charge, hal-hal yang sifatnya untuk menjaga kebersihan, keamanan dan lain-lain ketika mereka menghuni tempat itu. Nah, tapi yang kedua tidak dapat terelakkan lagi bahwa APBD kita harus naik, ya kan? Nah, dari pendapatan tadi, pendapatan pajak yang akan kita perjuangkan bagaimana supaya mendapat 20% dari bagi hasil yang selama ini warga Jakarta PPh-nya udah disedot oleh pemerintah untuk di pusat dan lain-lain. Nah, ini yang memang harus kita perjuangkan sehingga itu bisa hampir dua kali lipat, bahkan 2 kali lipat dari APBD yang sebelumnya. Dan tadi juga memanfaatkan silpa tadi sekian T untuk taruh di Jakarta Fund untuk diinvestasikan tempat-tempat lain sehingga itu bisa beranak pinak dan kemudian bisa digunakan untuk hal-hal yang memajukan kesejahteraan. Bisa naik berapa tuh APBD kalau itu sukses? Kalau yang pertama, kalau dari bagi hasil pajak aja itu bisa naik ke 176 triliun dari 85 triliun. Jadi semua yang akan kita masukkan ke dalam program itu bukan sekedar angan-angan tapi bisa sangat terrealisasi. Dan ini kami sangat positif dan ide dari Mas Pram ini mungkin yang paling cocok untuk melaksanakannya adalah Mas Pram karena beliau memang paham betul terkait ini ya kan, masuk-masuknya alurnya gimana dan hubungan semua orang, semua kalangan di pemerintahan dan mudah-mudahan ya ini terwujud lah. Dan tadi yang paling penting ya, gratisnya yang paling penting dari kita adalah
warga Jakarta dapat gratis gubernur dan wakil gubernur paling hebat yang selama ini belum pernah didapat. Gitu. Termasuk jubirnya juga ya. Jubirnya juga keren ya. Baik, nanti kita akan tunggu ya. Apakah kemudian program-program gratis yang ditawarkan ini bisa direalisasikan? Yang paling penting bisa berkelanjutan, tidak berhenti di tengah jalan. Terima kasih semuanya Bang Ciko, terima kasih Bang Bang Ciko. Siti, terima kasih Pak Jahansa. Nanti Terima kasih. kami akan kembali dengan perbincangan seputar Indonesia melawan Bahrain yang akan terjadi pada malam hari ini. Tapi nanti di segmen selanjutnya kita jeda dulu. Nanti saya kasih kesempatan Anda bagi yang belum mandi dulu, silakan nanti kembali lagi untuk nonton. Kita jeda dulu, kami kembali setelah itu di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pasangan calon nomor urut 1 Andika Hendy mengunjungi pabrik garmen di kota Semarang. Ya, Andika Hendy ini sengaja datang ke pabrik-pabrik tekstil dan garmen di Jawa Tengah karena mereka ingin mengetahui mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi pabrik. Nah, terkait impor yang mengganggu produksi lokal, Cagup Jateng ini mengungkapkan perlu dukungan dari Pemda hingga dari pemerintah pusat kalau perlu untuk memberikan stimulus ekspor sehingga nantinya bisa memperbesar ekonomi di regional Jawa Tengah. Masalah UMP Jawa Tengah yang masih rendah dibandingkan Jabodetabek justru membuat Jawa Tengah ini jadi punya potensi dilirik investor. Nah, relokasi industri dari kawasan Jabodetabek ke wilayah Jawa Tengah ini bisa menyerap lagi lebih banyak tenaga kerja ke depannya. Ya, sementara itu calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi belusukan ke Pasar Adiwera di Tegal. Nah, dalam belusukannya ini, Lutfi berkeliling dan juga menyempatkan diri mengunjungi sejumlah lapak pedagang sambil mengajak berdialog, ajak ngobrol. Selain memperkenalkan diri sebagai calon gubernur Jawa Tengah, ia juga berdialog dengan sejumlah pedagang untuk sekedar bertanya mengenai perkembangan harga sembako sejauh ini sudah seperti apa, serta menyerap lagi aspirasi dari para pedagang. Sedangkan calon wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Taj Yassin berkampanyenya di Purworejo. Bersama dengan calon bupati Purworejo nomor urut 1, ia berziarah ke makam pahlawan Sarwo Edi Wibowo. Taj Yassin juga menyempatkan diri untuk bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Darut Tauhid yang diasuh oleh Kiai Haji Toifur Mawardi. Dari Jawa Tengah kita bergeser ke Jawa Timur, pemirsa. Calon gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Hovifah Indar Parawansa belusukan ke Pasar Wonokromo di Surabaya, Jawa Timur. Dalam kunjungannya, Hovifah mengajak para pedagang pasar untuk mulai memanfaatkan teknologi digital agar bisa bersaing di era digital. Kedatangan Hovifah ini, pemirsa, disambut pedagang dan juga pengunjung. Hovifah berkeliling pasar sekaligus membeli sejumlah barang. Calon gubernur Jawa Timur yang merupakan petahana ini mendengarkan keluhan pedagang, bukan soal harga, namun pedagang ini mengeluhkan persaingan dengan pedagang aplikasi online. Pedagang juga mengeluhkan omset ini sudah berkurang. Hovifah kemudian mengajak pedagang mulai beradaptasi memanfaatkan teknologi digital. Hovifah juga berjanji segera mentransformasikan sistem online ke pedagang pasar tradisional agar kualitas hidup pedagang ini meningkat. Usai jeda, pemirsa, nanti kita akan mencoba untuk berdiskusi soal bagaimana peluang timnas Indonesia yang akan menghadapi Bahrain di kandangnya nanti di Bahrain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Nanti kita akan hadirkan perbincangannya. Usai jeda, tapi sini dia Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat pagi Alfat, Sira dan juga pemirsa, masih di program Apa Kabar Indonesia Pagi. Bersama saya Faisal Kreb langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Di mana malam nanti atau tepatnya pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Timnas Indonesia akan menjalani laga ketiga di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di grup C. Di mana pasukan Garuda akan bertandang ke kota Rifa, di mana akan bermain di Bahrain National Stadium.
Yang menjadi pertanyaan adalah apakah timnas Indonesia mampu melanjutkan tren positif atau bahkan juga bisa mencuri poin di laga away keduanya nanti malam. Dan tentunya untuk membahas ini secara lengkap, detail dan mendalam, saya sudah tidak sendiri. Karena pagi hari ini saya sudah ditemani oleh dua narasumber yang sangat-sangat luar biasa. Yang pertama ada rekan saya yang juga merupakan sahabat saya, merupakan pengamat sepak bola tanah air, Bung Erwin Fitriansyah. Selamat pagi, Bung Erwin. Pagi. Dan yang kedua ada legenda tim nasional, Bung Firman Utina. Selamat pagi. Pagi. Bung Firman Utina. Bung Erwin gimana? Langsung aja nih Bung Erwin. Terkait laga nanti malam. Mungkin bagaimana Bung Erwin melihat Bahrain, dua tim ini tiba di Kota Rifa dengan keadaan yang berbeda. Bahrain meraih satu kemenangan dan satu kali kekalahan. Sementara timnas Indonesia mengoleksi 2 poin dengan 2 kali hasil imbang menghadapi Arab Saudi dan juga Australia. Ya. Melihat ini seperti apa? Melihat background dua tim yang ada, kans timnas Indonesia malam nanti seperti apa? Oke, Bahrain menang di kandang Australia 1-0, gol bunuh diri Australia. Australia kena kartu merah di menit sekitar 75. Lalu ketika main di kandang, mereka dihabisi oleh Jepang 5-0. Sementara Indonesia 1-1 di Arab dan di GBK lawan Australia. Cuma yang membedakan, kita fokus ke Indonesia. Indonesia memiliki 2 orang pemain baru yang dinaturalisasi, Messi Hilgers dan Eliano Reinders. Kita nggak tahu siapa yang akan dimainkan sebagai starter, tapi yang jelas kekuatan Indonesia akan berbeda, sangat berbeda saya yakin kalau misalnya 2 orang pemain ini menjadi starter, terutama di lini belakang Hilgers. Kita setelah Hilgers ini diincar untuk jadi pemain naturalisasi, terus udah resmi, jadi sering lihat nih, jadi sering beberapa kali cuplikan-cuplikan ketika lawan Milan di kompetisi antar klub Eropa, ketika main di Belanda, kelihatan sekali Hilgers main di posisi belakang itu tenang, memang pengalamannya main di level Eropa beda ya, kelihatan beda, dan ini kalau misalnya jadi starter pasti akan membawa perubahan terutama di lini belakang. Karena kan sempat berhadapan juga bersama MU ya waktu itu kemarin. Ya, FC jadi Twente. ya dengan MU ya, bukan dengan Milan ya, dengan MU. Artinya tidak adanya Justin Hubner, kalau ada Hilgers misalnya dia jadi starter akan menjadi sebuah pengganti yang sepadan atau mungkin lebih baik ya. Jadi bisa dikatakan 2 pemain ini nanti malam akan diturunkankah oleh Sintayong atau seperti apa menurut Bung Erwin? Kalau Hilgers peluangnya besar sekali karena nggak ada Justin ya, nggak ada Justin Hubner karena cedera. Kalau Eliano kan masih ada Witan, ada Marcelino di posisi dia. Posisi dia kan gelandang serang atau gelandang sayap. Ya, mungkin kita nggak afdol nih rasanya kalau kita nggak tanya juga Bung Firman Utina yang merupakan aktor dan kreator di saat timnas Indonesia menghadapi Bahrain pada tahun 2007 lalu. Tapi sebelum dijawab, kita lihat dulu momentum dari kabar berikut ini. Ya, Bung Firman. Ya, sekarang kita lanjutkan. Tadi itu kita sempat nonton dulu aksi Firman yang membuat kreasi 2 gol dari timnas Indonesia itu ke gawang Bahrain. Nggak kelihatan dari sini. Iya, nggak kelihatan. Mungkin Om Firman, bagaimana Anda melihat Bahrain gitu, yang nanti malam akan menghadapi timnas Indonesia? Berdasarkan pengalaman Anda, apa yang harus diantisipasi dari permainan Bahrain sendiri? Ya jelas permainan Bahrain sekarang nggak seperti sebelumnya. Yang tentu kita lihat bahwa Bahrain bukan lawan yang harus kita takuti. Ya, karena Indonesia dengan skuad yang sangat lengkap sekarang, Indonesia sebelumnya udah bisa menahan Arab Saudi, sudah bisa menahan juga Australia. Otomatis kemampuan mentality pemain-pemain kita udah sangat luar biasa. Bahrain, kenapa saya katakan bahwa Bahrain bukan lawan yang harus ditakuti, tapi lawan yang harus diwaspadai. Terutama di cara-cara hal yang buruk yang dilakukan oleh mereka. Triki-triki, memancing drama, emosi para pemain-pemain kita. Dan saya yakin dengan skuad yang ada oleh Coach Sintayong ini, pemain-pemain fokus di game plan-nya Coach Sintayong. Jadi apa yang dilakukan oleh Jepang nggak mau terpancing dengan gaya-gayanya Bahrain. Jepang fokus di cara bermainnya dia, yaitu meraih kemenangan, bermain dengan kualitas tim yang sangat luar biasa, dan alhamdulillah Jepang bisa menang ya 5-0 dari Bahrain. Jadi kesimpulannya bahwa saya meyakini bahwa Indonesia bisa menampilkan permainan yang sangat baik di malam nanti walaupun kita bermain di kandangnya Bahrain. Mungkin ciri dan karakter dari Bahrain sendiri gitu. Bahrain seperti apa sih tim-tim Asia Barat ini?
kalau kita lihat Bahrain nggak merubah komposisi bermainnya, masih tetap dengan formasi 4-4-2. Pada saat bertahan Bahrain melebihkan satu, yaitu 5-4-1, bahkan 5-3-2. Kadang seperti itu Bahrain bermain. Dan pada saat defense ya, mereka bermain seperti itu. Saya yakin bahwa Indonesia bisa memecahkan dengan gaya bermainnya Indonesia, dengan pemain yang sangat komplit sekarang ini. Jadi saya rasa malam ini saya masih mempunyai keyakinan bahwa Indonesia memenangkan pertandingan. Bisa menang ya? Bisa menang. Bung Erwin, mungkin timnas Indonesia kali ini akan melakoni laga away kedua. Tentu bertandang kan tentu agak berat kan. Apalagi Bahrain sendiri juga dia pasca kalah kemarin 5-0 atas Jepang. Pasti dia akan bermain mati-matian all out untuk bisa mencuri poin. Game plan apa yang harus diterapkan oleh Sintayong menghadapi laga nanti malam? Kalau saya sih lebih kepada ini ya, melihat ketika Indonesia lawan Arab Saudi ya. Arab Saudi ini kalau di head to head, secara peringkat, secara main, secara tradisi, menurut saya lebih baik dibandingkan dengan Bahrain. Kita bisa tahan imbang Arab Saudi di kandang Arab dengan skor 1-1, cetak gol lebih dulu. Jadi game plan yang mungkin pas atau mungkin yang bisa diadopsi lagi ya ketika menghadapi Arab Saudi ya. Main cepat, bertahan dengan compact defense yang disiplin tinggi, serangan baliknya mematikan, serangan baliknya klinis, dan saya yakin kalau misalnya main di kandang lawan dengan kualitas seperti sekarang, itu peluang nggak akan banyak kok yang didapat oleh timnas Indonesia gitu. Jadi dengan peluang yang nggak banyak itu, ya harus bisa maksimal gitu. Jadi walaupun secara statistik kita jauh di bawah Bahrain, tapi semua kemungkinan bisa terjadi di atas lapangan. Iya, jadi peringkat kita kalah, ya kan? Secara tradisi sebenarnya head to head mungkin kalah. Tapi kita pernah menang. Itu kan bukan itu sebuah waktu Firman main dulu 2007. Mungkin nggak ada yang menyangka bahwa kita bisa mengambil kemenangan gitu. Tapi ternyata dengan permainan yang bagus bisa menang gitu. Jadi artinya dengan kekuatan sekarang, dengan kekuatan yang lebih lengkap, dengan permainan yang semakin berkembang, dan terutama mentality nahan nahan Australia itu saya pikir booster yang luar biasa ya buat motivasi pemain-pemain Indonesia. Jadi lawan Bahrain, ya benar kata Firman, nggak perlu ditakuti tapi waspada gitu dengan game plan yang mungkin lawan Arab game plan-nya ya nggak mirip-mirip amat, tapi dengan cara main seperti itu kita bisa menang, bisa minimal seri. Jangan terlalu overconfidence. Iya. Oke, ditahan dulu ulasan atau komentarnya, semakin seru, semakin panas. Kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini, tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, masih di program Apa Kabar Indonesia Pagi bersama saya Faisal Kreb. Langsung saja kita lanjutkan bincang-bincang kita yang semakin seru dan semakin menarik. Bung Firman, mungkin dari kacamata Anda melihat penampilan timnas sendiri yang sekarang juga sudah banyak dihuni oleh pemain-pemain naturalisasi, ini merupakan breakthrough atau terobosan yang dilakukan oleh federasi untuk meningkatkan prestasi sepak bola di tanah air. Mungkin dari kacamata Anda seperti apa dibandingkan dengan zaman Anda dulu? Iya, dari kacamata saya PSSI mengambil plan jangka pendek. Untuk target adalah membangun tim nasional lebih kondusif lagi ke depan. Menurut saya sah-sah saja untuk di level senior ini. Ini juga menjadi motivasi. Jadi bagaimana pelatih-pelatih para pemain lebih berkembang, lebih ingin melihat bahwa ada persaingan yang positif di jajaran komposisi pemain. Dan naturalisasi ini kita lihat bahwa banyak dinaturalisasikan yaitu pemain-pemain yang keturunan. Jadi menurut saya siapapun pemain tim nasional yang ada sekarang, mereka bagian dari bangsa ini. Jadi kita patut support. Kita patut berikan semua support kita kepada pemain-pemain tim nasional sekarang. Tapi jangan lupa kita juga harus membentuk pembinaan di usia bawah. Bahwa target jangka pendek kita penuhi, tapi jangka panjang dari usia berapa kita harus berikan pengalaman mereka bermain. Sekarang kita lihat bahwa tim nasional punya U17, tim nasional punya U20. Dari usia berapa yang kita harus berikan kesempatan, peluang buat pemain-pemain muda kita ini untuk lebih berkembang, supaya mereka bisa melihat bahwa role model mereka di senior itu, ini kapasitas role model yang ada di senior. Maka pemain 20 dan 17 itu harus bangun tim, bangun individu untuk pencapaian itu. Oke, baik.
Mungkin sekarang Bung Erwin kita kembali lagi ke laga nanti malam menghadapi Bahrain. Jika kita melihat kondisi terakhir Martin Paes, kondisinya 70% seperti informasi yang disampaikan oleh Sintayong. Nah ini kalau melihat komposisi materi pemain yang akan diturunkan nanti malam, menurut Bung Erwin siapa yang akan mengisi posisi penjaga gawang, lini belakang, tengah, dan depan? Ya, kalau penjaga gawang, logikanya sih gini, kalau misalnya si Martin Paes ini nggak bisa dipakai atau meragukan, sangat mungkin nggak dipanggil gitu ya. Iya. Karena cukup riskan untuk memanggil penjaga gawang lagi kan. Artinya saya masih memperkirakan bahwa Martin Paes bisa main di malam hari ini. Kalau formasi 3-4-3 ada Rizky Ridho, ada Hilgers, lalu juga ada Jai. Ya, Bang Jai Ijes ya. Di kanan masih ada Sandy Walsh, di kirinya ada Verdong. Ya. Dua di tengah Tom Haye sama Nathan ya, Nathan si ganteng. Kiri tengah depannya ya bisa diputar-putar ya antara Orot Mangun, Strike atau Elian. Ya. Orot Mangun dan Strike ini yang terutama yang bisa switch ya antara striker atau dia main di sayap. Karena Orot Mangun di dua pertandingan terakhir kan jadi striker ya, bisa jadi pemain depan. Dia juga pernah bilang bahwa dia sebenarnya bisa berposisi striker, bisa gelandang serang kiri kanan gitu. Ini sebuah keuntungan karena kan dengan banyak posisi memperbanyak opsi bagi Coach Sintayong. Tapi sangat mungkin nggak jauh-jauh dari itu tadi. Ada Eliano serta Hilgers sebagai pemain baru. Dan mungkin kemarin juga sempat ada isu dari media Cina bahwasanya dua pemain ini katanya akan dilaporkan ke AFC ya. Betul. Itu mungkin Cywar juga yang akan dilakukan Cina juga kali ya. Sangat mungkin. Jadi Cywar ini di level seperti sekarang. Bahkan di Bahrain, Firman udah bilang tadi, awas triknya Bahrain. Waktu menghadapi Jepang, pemain Jepang mau ambil penalti kelihatan sekali, kena laser matanya. Ini yang harus diwaspadai oleh pemain-pemain Indonesia. Ya. Harus mencontoh bagaimana Jepang bermain. Mereka fokus konsentrasi gitu. Karena kalau sudah kena mental, sudah terpancing emosi, susah gitu. Apalagi main di kandang lawan. Hanya saja memang bedanya mungkin ya sama Jepang ketika main di Bahrain. Supporter kita banyak. Ya. Banyak yang datang ke Bahrain. Ada beberapa kolega saya dari Arab, dari Qatar, itu pada datang ke Bahrain dengan jalan darat. Jadi artinya Indonesia punya supporter yang banyak di Garuda Nusantara yang ada di abroad. Jadi harus fokus, ini yang harus diwaspadai. Soal trik tadi, laporan dari media Cina, saya pikir gini, PSSI dan pemerintah nggak akan main-main untuk menaturalisasi orang kalau itu nggak sah. Jadi melanggar itu kalau melanggar aturan ya ngapain gitu. Udah dinaturalisasi, ternyata nggak sah, nggak bisa dipakai, rugi di PSSI dan pemerintah Indonesia. Jadi saya pikir itu hanya Cywar aja, yakin bahwa proses yang dilakukan di kedutaan besar Indonesia di Belgia itu sah. Mungkin Bung Firman sedikit bernostalgia nih, kalau lihat formasi 2007 sama 2024 sekarang mungkin seperti apa? Waktu itu berbeda ya. Gelandang waktu itu kita punya Firman Utina, Eka Ramdhani dan juga Samsul Hairudin. Jadi kalau lihat dari segi formasi yang diterapkan tim nasional sekarang dan yang 2007 itu berbeda. Di 2007 kita memain sistem 4-2-3-1 ya. 4-2-3-1 sedangkan sekarang tim nasional Indonesia banyak bermain dengan 3-4-3 dan bahkan pada saat defense kita lebih 5-4-1 ya. Ini dari segi formasi aja udah sangat berubah dan dari segi bagaimana kita attacking kita lebih banyak jumlah sekarang ini pada saat attacking, pada saat defending kita juga lebih banyak jumlah pada saat bertahan. Tentunya dari formasi yang menentukan adalah individu. Fisik individu pemain dan saya tahu bahwa Coach Sintayong nggak main-main bicara masalah fisik tim nasional sekarang dan sekarang sudah dilengkapi semuanya adalah fasilitas analisis. Kalau dulu masih kurang zaman 2007 terus ada pelatih fisik yang berkualitas yang sudah tahu Indonesia ada di mana fisiknya dan targetnya harus di mana supaya kita bisa maju di level pra Piala Dunia ini. Jadi saya rasa bahwa semua tim, behind the timnya, tim nasional udah sangat luar biasa. Tinggal kita menunggu jam 11 malam nanti ya. Nanti malam jam 11. Nanti malam jam 11 Indonesia bisa menampilkan permainan yang sangat luar biasa. Dan tentunya pasti bisa curi poin. Bisa. Amin. Sedikit aja singkat aja nih. Bridgingnya untuk closing enak ya? Oh iya, emang enak. Hati-hati posisi pemain soalnya. Ini gelandang elegan soalnya dulu. Sedikit aja mengenai ini prediksi skor buat nanti malam. Saya berusaha untuk realistis, nggak terlalu over confidence. Seri 1-1.
Kalau untuk Bung Firman mungkin? Saya masih tetap 2-1 dan seri 0-0. Iya, pokoknya apapun itu semoga timnas Indonesia malam Bawa nanti poin. bisa mencuri poin Bawa poin. Ya, di laga ketiga Ya, ini. laga ketiga. Jangan sampai kehilangan poin. Terima kasih Bung Erwin, Bung Firman atas Ya, waktunya sama-sama. sudah hadir di Sama-sama. program Apa Kabar Indonesia Pagi pada hari ini. Dan itulah Alfat ya. Mungkin Anda juga harus bisa nebak juga nih prediksi skor buat nanti malam berapa nih Ayah Cia dan juga Alfat. Baik, prediksi skor Faisal saya Kreb. 2-0 untuk Indonesia. Sama, 2-0 untuk Indonesia. Hidup Indonesia, Pede aja hidup dulu. Indonesia. Iya benar, optimis aja dulu. Iya benar, karena ucapan kan ada doa, ya kan? Ya, betul. Dan Terima kasih, karena Alfat, ya. kita sudah berada di penghujung acara, kita akan coba tanyakan dulu ke rekan kita Vena Kintan yang akan hadir di program Kabar Utama Pagi. Selepas Apa Kabar Indonesia Pagi ini, kita lihat ada headline apa hari ini di Kabar Utama Pagi. Vena, silakan. Ya, kami punya 2 headline yang nanti akan kita bahas di Kabar Utama Pagi. Alfat, Sira dan juga pemirsa, ini diantaranya ada puluhan orang yang menjadi korban penipuan dari sebuah wedding organizer. Selain itu juga kasus dugaan pembunuhan di Situbondo, Jawa Timur, yang dimana jasadnya ini ditemukan di sebuah lahan tebu, belum menemukan titik terang. Nanti kita akan coba wawancarai dari istri korban untuk mengetahui lebih detail mengenai kronologis ini. Sementara demikian, Alfat, Sira, saya kembalikan kepada Anda. Baik. Terima kasih Vena Kintan. Pemirsa jangan lupa saksikan Kabar Utama Pagi yang akan hadir bersama Vena Kintan. Dan usai sudah kebersamaan kita di program Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini, mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira. Saya Alfa Tohid, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.